Halo Sobat BT46, balik lagi di channel ini. Oke, jadi kali ini kepingin healing lah ya, ke cafe yang di luar Surabaya. Jadi tadi sama istri udah milih kan daerahnya, daerah Pandan aja mungkin ya. Oke, biasanya kalau daerah Pandan itu di sekitaran Taman Dayu. Taman Dayu itu paling banyak pilihannya, cuma ya agak bosan aja sih. Akhirnya tadi coba aja browsing ada nggak sih pilihan yang di luar Taman Dayu. Terus akhirnya ya udah deh, nemu nih ini cafe muncul di browsingannya tadi. Lihat-lihat reviewnya kok kayaknya menarik ya. Ya udahlah, akhirnya saya putusin untuk kita coba aja yuk, kita kesini. Nah, penasaran dengan cafe apa yang saya kunjungin kali ini? Sebelum kita lanjut nih, seperti biasa jangan lupa dong buat like dan juga subscribe YouTube channel WT46 ini. Oke, balik lagi ya tadi ke topiknya. Jadi cafe yang saya kunjungin ini adalah Le Paradis Cafe. Nah, cafe ini letaknya ada di daerah Pandan ya, jadi cukup strategis kalau saya bilang. Jadi kalau kita lewat tol ya, lewat tol Surabaya Malang, itu nanti kita ngambil exit dari Pandaan. Nah, dari Pandaan itu kurang lebihnya sekitar 10 menit tuh untuk sampai di lokasi cafe ini. Jadi seperti yang mungkin sobat perhatikan ya, di belakang saya ini ya, itu seperti ada jalan ya, benar. Jadi cafe ini itu letaknya dekat dengan jalan tol. Dan yang uniknya di sekitaran cafe ini itu memang sawah-sawah ternyata. Jadi pemandangan yang disuguhkan itu memang beda dari yang lain gitu. Jadi buat sobat-sobat yang memang kepingin suasana yang hijau-hijau, suasana alam ya, cafe ini bisa jadi pilihannya. Dari parkiran, cafe ini memberikan parkiran yang cukup luas juga. Jadi mungkin kalau untuk mobil bisa 10-an mobil ya, bisa ditampung di lahan parkirnya. Kemudian selain lahan parkir yang luas, ternyata juga nih cafe ini juga memberikan beberapa pilihan untuk tempat makannya, untuk fasilitas yang diberikannya pun juga cukup unik juga, cukup lengkap juga. Bicara soal fasilitas nih, jadi di cafe ini itu mereka menyediakan sebuah inner playground ya, sebuah inner playground. Jadi buat sobat-sobat ini yang sudah berkeluarga, mempunyai anak balita, inner playground ini tentu bisa membantu untuk bermain anak ya, supaya mereka tidak hanya di rumah saja. Nah, di playgroundnya tersebut pun juga cukup aman nih sobat, karena playgroundnya itu memang dibatasi oleh jaring-jaring, sehingga bermain anak itu kita nggak khawatir, anak bisa main kemana-mana, mereka hanya di playground itu aja dan aman. Terus kemudian fasilitas yang lain adalah tentunya ada musola dan juga toilet ya. Musolanya cukup lega, cukup bersih, toiletnya pun juga demikian. Dan juga ada tuh di bagian belakang cafe ini itu ada ayunan. Nah, ada 2 ayunan yang bisa kita pakai untuk ya sekedar untuk relax ya kan, menunggu makanan datang, ataupun setelah makan kita kepingin santai-santai, kita bisa menggunakan ayunan tersebut. Begitu kita masuk itu tata caranya pemesanan itu adalah, pertama kita harus tentukan dulu mau di mana kita duduknya, kemudian kita pesan makanan, lihat menunya, kita pesan, dan kemudian bayar. Nah, untuk makanannya sendiri nih itu dari makanan tuh mulai harga 20 ribuan ya, dan minumnya mulai harga 10 ribuan. Jadi dari segi harga, makanan dan minumannya cukup terjangkau juga ya. Jadi harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, nggak murah juga.
Jadi ya standar cafe lah ya kalau saya boleh bilang. Kenapa nih tempat makannya saya taruh di belakang? Karena memang pilihan tempat makannya resto ini pun banyak ternyata sobat. Jadi resto ini tuh ada lantai 1 dan juga ada lantai 2-nya. Untuk lantai 1, itu di bagian depan pintu masuk itu sudah ada tempat makan. Nah, tempat makannya itu mungkin ini cocok buat sobat-sobat yang membawa anak ya, yang ingin main di playground. Nah, pilihan yang di depan ini cocok nih karena tidak jauh dari playground. Jadi kita makan itu bisa sambil memantau anak-anak yang sedang bermain. Itu untuk yang di depan. Kalau kita coba geser nih ya, kita coba geser ke sebelah kanan, itu terdapat tempat romantis kalau saya bilang ya. Jadi tempatnya itu ya ini yang sedang saya take video ini. Nah, jadi di tempat ini cuma bisa untuk berdua sobat, cuma bisa berdua. Jadi buat yang berpasangan, nah ini cocok nih untuk bisa lebih romantis, lebih intim ya kan, lebih private untuk membicarakan apa aja ya itu. Jadi ini bisa jadi pilihannya. Ditambah nih yang posisi berdua ini, itu di sebelahnya itu udah langsung kayak sawah-sawah seperti ini, itu posisi di sebelahnya. Oke, kita lanjut nih, ada apa lagi di lantai 1? Di lantai 1 di tengah tetap di dekatnya kasir itu ada juga meja seperti biasa, meja makan seperti biasa. Kemudian nih ketika kita akan berjalan di paling belakang itu kita ada dua pilihan. Oke, pilihan pertama yaitu ada lesehannya juga nih sobat. Jadi lesehannya itu cukup banyak mejanya, dan alas dari lesehan itu adalah rumput-rumputan itu loh sobat. Nah, itu alasnya. Nah, di dekatnya lesehan ini juga ada ayunannya tadi. Ada dua ayunan letaknya di sini, serta di paling belakang itu ada kolam ikannya, itu di paling belakang. Nah, yang satu lagi selain lesehan, di sebelahnya lesehan tuh itu ada satu tempat makan yang kayak ada temboknya gitulah ya, mungkin di situ buat yang kepingin suasananya ya seperti kafe umumnya, kafe di kota-kota ya, di situ itu pilihannya di situ. Nah, jadi itu aja sih yang ada di lantai 1. Jadi tinggal dipilih aja mana yang cocok untuk di lantai 1. Nah, yang di lantai 2 itu dia cuma ada dua pilihan aja nih sobat. Pertama pastinya ya meja kursi yang seperti biasa lah, yang kayak di lantai 1 yang ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu yang pertama. Nah, yang satu lagi nih di area lantai 2, mungkin saya bisa bilang ini adalah spot favoritnya dari Le Paradis Cafe ini, yaitu dia konsepnya adalah outdoor dan dia lesehan. Nah, yang membuat unik adalah di bagian belakangnya tuh, bagian belakang dan sampingnya yang ujungnya itu, jadi kayak dibuat suatu spot foto gitu loh sobat. Jadi dia seperti kayak jaring-jaring, kayak hammock gitu, kita bisa duduk di situ ya kan. Terus kemudian ada sendenannya, ada sandarannya kayak gini. Ya mungkin itu didesain buat mereka, buat dari ownernya cafe ini untuk tempat foto. Dan bisa jadi juga ini adalah tempat favorit karena kalau yang saya tahu nih, tadi pas datang sebelum masih terang ya, waktu masih terang itu ternyata kalau pas lagi dapat momen yang pas itu kita bisa dapat momen sunsetnya. Nah, itu ternyata itu di lantai 2. Jadi kalau musim-musim belum musim penghujan mungkin itu akan jadi favorit ya, untuk buat yang kepingin foto dapat backgroundnya sunset, itu di lantai 2. Cuma kalau untuk musim hujan ya
PR sih, karena dia kan terbuka ya, terbuka, jadi ya nggak mungkin kita bisa pilih yang atas gitu. Cafe ini boleh dibilang mempunyai nilai jualnya tuh ya dari lokasi, ya kan, dari lokasi, terus desain tempat pun juga memberikan banyak pilihan buat kita nih, kepinginnya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dan mungkin ingin ganti suasana, ya ini bisa jadi pilihan ya. Terima kasih sudah menonton channel ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Adios.